Yang merekam Pananang atau Ya, bisa? Pak Nanang merekam juga, saya juga Pak. Oh, bisa. Ya, Ya. Bu Sumiati belum dengan saya ya? belum Pak. Belum ya. Pak Yasap udah. Sudah Pak. Oke. Bu, silakan Ibu mengaji sama dengan yang lain. Pilih ayat yang Ibu sukai. Panjang-panjang nggak apa-apa. Langsung tilawah juga boleh. Mau pakai Bayati, Nahawan, Ziharka, Ros, irama mana yang Ibu suka. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين نهدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعد. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير Sadaqallahul. صدق الله العظيم. Ibu mengajar di mana, Bu? Bu Sumiati? Di SD 37 Pak. Di 37 mana? Bejubang Pak, Batanghari. Oh, Baju Bang. Udah berapa tahun mengajar di sana? Kalau ngajar di Bejubang baru 1 tahun setengah Pak. Oh, sebelumnya? Sebelumnya di Pemayung Pak, di SD 62 Senaning. Jadi total Ibu sudah mengajar berapa tahun? Kalau mengajar kurang lebih 19 tahun Pak. Wih. Honor Pak, 19 tahun, 18 tahun, 17, hampir 18 tahunnya honor gitu. Nah, yang pindah ke Bejubang ini baru P3K-nya baru di Bejubang Pak. Alumni mana Ibu dulu? Setai Pak, Batanghari. Setai Batanghari. Iya Pak, Alumni tahun 2013 Pak. 2013. Iya Pak. PAI. Iya Pak, PAI. Hmm. Ya, eh banyaklah sekali suka duka mengajar agama Banyak ya. Pak. Hmm. Bisa Ibu ceritakan suka duka Ibu mengajar Ya, yang pastinya agama Pak, ini? karena memang diawali dari honor, yang pasti masalah ibaratnya untuk penghasilan lah Pak, yang pastinya Pak. Hmm. Mulai dari 2000, akhir 2005 kami honor itu boleh dikatakan TKS Pak, hampir 2 tahun TKS. Tenaga sukarela Pak, enggak digaji. Hmm. Enggak digaji. Nah, mulai dari hampir 2 tahun enggak digaji, barulah naik dikasih 150, 200 sampai pengangkatan P3K di 2023 kemarin itu baru 1 tahun saya dapat gaji dari Pemda itu 900 1 bulan, Pak. Karena waktu itu kebetulan 2005 megang guru kelas, Pak. 2005 mengajar itu tamat apa Ibu itu? D2, Pak. Oh, D2 mana? Iya, D2. D2, Pak. 2005 saya sudah dapat ijazah D2. D2 mana? D2 di Setit, Pak. Memang di STAI, Pak. Dulunya kan Setit, Pak. Oh, masih ada diplomanya Iya, dulu. masih ada diplomanya, Pak. Oh, iya. Terus lanjut lagi selama mengajar itulah mengajar terus lanjut ke S1. Iya, Pak. 2010 baru lanjut lagi S1, Oh, Pak. iya. Karena katanya kalau ngajar SD tidak boleh jeruk makan jeruk, katanya kayak gitu. Harus eh, paling rendah ijazahnya S1. Makanya lanjut lagi S1 di 2010, Pak. Selesai Nah, 2013. Bu, dalam proses belajar mengajar itu kan Ibu tentu mengalami bagaimana kondisi kelas yang Iya, Pak. perlu penanganan ekstra, apalagi sebagai guru kelas ya. Iya, Pak. Ada kelas-kelas yang susah diatur karena anak-anaknya mungkin pada tahun itu kumpulan dari anak-anak yang aktif mungkin ya, Iya, atau di rumah kurang perhatian sehingga cari perhatian di kelas, di sekolah iya. ya. Iya, Pak. Bagaimana Ibu menangani itu, Bu? Bagaimana menghandle anak-anak dalam kelas yang ribut dan heboh seperti itu? Ya, yang pasti kalau yang agak aktif lebih aktif dari kawan-kawan yang lain, Pak, kita kita tanya satu-satu saja, Pak, dipanggil ke depan satu-satu. Kenapa Hmm. seperti ini gitu? Hmm. Boleh dak gitu? Le- apa namanya? Jangan terlalu aktif gitu. Nah, Hmm. ya pasti ditanya sih, Pak, masalahnya apa gitu. Terus ditanya juga ke orang tuanya kalau di rumah dia seperti apa, seperti itu, Pak. Sejauh ini cara Ibu tuh efektif nggak? Alhamdulillah Pak, kalau waktu masih jadi Masih. guru kelas Pak, karena komunikasi dengan orang tuanya baik, Hmm. respon dari anak-anak pun banyak juga perubahannya Pak. Hmm. Karena kita sudah tahu gitu kan, misalnya dia biasa di rumah mungkin didikan orang tuanya, peraturan di rumah terlalu ketat, jadi di luar dia meluapkan pengen bebas gitu istilahnya Pak di sekolah gitu Ya, kan. Nah ya, disitulah jadi ada kolaborasi antar orang tua tuh, oh rupanya di sekolah lain perangainya, di rumah baik perangainya gitu nah Pak. ya, ya.
Ibu juga mengajarkan bagaimana tugas-tugas malaikat ya. Iya, Pak. Iya. Saya tanya ke ibu juga nih, karena kemarin saya juga sempat tanya ini ke Pak Wan Hendri. Eh, ya mungkin setiap guru punya jawaban yang berbeda. Iya, Justru di situ Pak. saya ingin melihat sejauh mana kita memberikan pemahaman kepada murid-murid kita ya. Heeh. Apalagi ini kan pemahaman di tingkat dasar Iya, yang Pak. menjadi fondasi dalam memahami agama. Iya, Pak. Malaikat Israel itu tugasnya apa, Bu? Mencabut nyawa, Pak. Nah, mencabut nyawa. Jadi, ada satu kali, satu kesempatan nih, Heeh. guru agama di dalam kelas menjelaskan, anak-anak, apa tugas malaikat Israel? Gitu ya, cabut nyawa. Oke, poinnya udah tertangkap nih, bahwa Mm-mm. makna dari tugas malaikat Israel adalah mencabut nyawa. Maka sang guru mengatakan, nah, kalian harus paham bahwa tugas tugas malaikat Israel mencabut nyawa. Sekarang ketika kurban, nah ya, ini tukang jagal nih pegang pisau atau alat sembelih yang tajam, nyembelih hewan kurban. Nah, nyawa hewan kurban itu kita yang cabut, tukang sembelih yang menentukan mencabut nyawanya. Jadi di tangan tukang sembelih lah apa nyawa hewan-hewan kurban itu. Dalam pandangan ibu, bagaimana pemahaman yang diberikan kepada siswa berkaitan dengan tadi tugas malaikat Israel, kemudian konteks bahwa nyawa hewan tadi dicabut oleh tukang jagalnya atau penentuan pencabutan nyawa itu ketika tukang jagal membunuh atau menyembelih hewan kurban itu dan apakah ada pertentangan dari pemahaman bahwa tugas malaikat Israel adalah mencabut nyawa. Artinya dalam pandangan guru tadi, nyawa hewan kurban itu tidak malaikat Israel yang mencabutnya. Gimana, Pak? Bagaimana Bu? Nyawa Hewan hewan tadi? kurban tadi bukan malaikat Israel yang mencabutnya, Oh, tapi tukang jagal yang pegang parang ini. Kira-kira Ibu bagaimana memahaminya itu? Silakan Bu. ya. Yang jelasnya, Pak, menjelaskan ke siswa, tugas malaikat Israel kan mencabut nyawa. Tapi istilahnya kalau untuk manusia itu kan sudah ada perjanjian mulai dari dia sebelum lahir. Sudah tahu nih Hmm. meninggalnya tanggal berapa istilahnya kan. Sudah tuh kalau untuk manusia. Sedangkan untuk hewan itu atas perintah Allah melalui kurban tadi itu kan tetap sama-sama tetap perintah Allah, Pak. Cuman Ya, melalui tangan tukang jagal tadi, Pak, gitu nah. berarti bukan malaikat Israel yang cabut. Iya, cuman tetap perintah perintah kurban Nah, tadi kan perintah dari Allah, Pak. pertanyaan saya, pertanyaan saya, apakah itu juga bagian dari tugas awal yang Ibu sampaikan tadi bahwa malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa hewan kurban tadi, apakah juga tugas malaikat Israel atau tidak? Karena ada guru agama yang menyampaikan itu tadi tukang jagal yang cabut. Versi Ibu sebagai juga guru agama, apakah sama dengan yang saya sampaikan tadi bahwa yang mencabutnya adalah tukang Tukang jagal. jagal? Enggak Nah, lah, Pak. atau malaikat Semuanya intinya Israel? tukang Karena cabut ini, nyawa kan malaikat Israel, Pak. terus artinya siapa yang mencabut nyawa hewan itu? Tetap malaikat Israel lah, Pak. Walaupun melalui tangan tukang jagal, Pak. Benar. Iyalah, Pak. Kan tukang cabut Ya. nyawa kan semua yang ada ini kan malaikat Israel lah, Pak. Yang bernyawa. Seluruh yang bernyawa Kalau itu tukang begitu yang cabutnya malaikat disampaikan Israel. oleh guru agama tadi seperti apa menurut Ibu? Gimana, Pak? Yang disampaikan oleh guru agama yang saya sampaikan tadi Mm-mm. kepada muridnya bagaimana menurut Ibu? Apakah itu benar atau apa? Kurang pas saja, Pak, penyampaiannya, Pak. Kurang pas tetapi bisa berakibat fatal. Iya, betul, Benar? Pak. Ya, Ya. ya. Nah, maka itu yang saya bilang salah satunya tugas guru agama itu berat. Mm-mm. Iya, Pak. Memberikan paham kepada anak sekolah dasar
sebagai pondasi awal dia memahami agama sehingga dia nanti tidak menjadi trouble di masa depan, jadi masalah. Kan dia sudah jelaskan malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Mm-mm. Tetapi kemudian ada lagi narasi lain yang dia sampaikan, ya, Iya. seolah-olah ada batasan tugas malaikat Israel itu tidak mencabut nyawa hewan kurban. Mm-mm. Maka saya tanya ke ibu, apakah ibu Mm-mm. sama pemahamannya dengan guru agama Enggak, yang Pak, saya enggak. ceritakan tadi? Enggak. Yang pasti Hah? kan malaikat malaikat Israel, semua makhluk yang bernyawa yang mencabut nyawanya malaikat Israel, Pak. Ah, Ya, itu yang ingin saya tegaskan, Bu. iya. Salah satu contoh saja itu, Iya, iya, Pak, iya. ya, karena Mm-mm. kadangkala di splitnya di situ. Iya. Bahkan kadang-kadang dibawa dalam gaya bercanda, padahal ini serius loh. Mm-mm. Iya, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Akibatnya siswa menangkap, oh kalau gitu Yang mencabut malaikat hewan kurban bukan mencabut malaikat Israel nyawa ya, Pak. hewan kurban bukan malaikat Israel. Iya, betul, Pak. Tapi itu tadi tukang jagal itu bapak-bapak Mm-mm. tua-tua yang pakai parang Parang tadi. jam ini Iya. yang mencabut nyawa hewan kurban. Mm-mm. Benar, Bu? Benar, Pak. Nah, jadi saya pesan ke ibu untuk hal-hal seperti ini, pada hal-hal yang sangat fundamental, ya, pada hal-hal yang sangat penting untuk dipahami murid-murid kita, gaya bercanda boleh saja di dalam melakukan pembelajaran, ya, Iya, Pak. tapi jangan sampai mereka salah dalam memahami. Mm-mm. Karena itu kembali saya tanya ke gurunya, gurunya memahaminya seperti itu. Nah, kan bahaya, Bu. Mm-mm. Gurunya memahami bahwa iya, malaikat Israel tidak mencabut nyawa hewan tadi. Maka saya bingung, wah ini guru agama loh. Iya. Ya. Iya, Pak. Nah, saya pesan ke Ibu Sumiati hari ini tanggal 20 untuk terus menyampaikan apa yang sebetulnya menjadi prinsip dalam menyampaikan aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan kepercayaan kita. Iya, Pak. Karena itu kan bagian rukun iman, Bu. Iya, Pak. Ya, Iya. kita percaya ada malaikat yang ditugaskan Allah, Untuk tapi mencabut. kemudian loh, kok ada Mm-mm. yang lain yang tidak dalam tugas Iya. itu gitu ya. Mm-mm. Ya. Iya, Nah, Pak. jangan-jangan ada lagi malaikat pemberi rezeki, beda-beda lagi malaikatnya. Ya, Bu? Iya, Pak. Ya bisa dipahami ya, Bu ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Insya Allah. Oke, terima kasih. Selesai acara kita di ujian komprinya. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya.